Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan pertumbuhan organik dan anorganik, dan juga apa kelebihan dan kekurangan dari dua pilihan pertumbuhan tersebut. Kita mulai dengan pertanyaan, apa sih tujuan dari bisnis? Pertama, pastinya semua bisnis ingin mendapatkan keuntungan, baik secara finansial maupun non-finansial. Banyak perusahaan besar pada awalnya didirikan bukan untuk mengejar keuntungan, tapi lebih sebagai kontribusi sosial kepada sebuah komunitas. Seperti pada awalnya Gojek didirikan untuk mempermudah orang mendapatkan jasa Gojek. Namun sekarang kita bisa lihat Gojek menjadi perusahaan yang sangat besar sekali. Atau juga ada perusahaan yang mencari keuntungan namun sekaligus menjalankan fungsi sosial. Ini terjadi di badan usaha milik negara atau kita sebut dengan BUMN. Seperti Telkom, BUMN yang sebagian sahamnya dimiliki oleh public investor. Pastinya dituntut mendapatkan keuntungan. Namun, untuk daerah-daerah yang masih secara hitungan bisnisnya belum menguntungkan, Telkom secara bertahap tetap memberikan layanannya sebagai bentuk kontribusi untuk memajukan masyarakat. Tujuan kedua dari bisnis adalah bagaimana bisa tumbuh secara berkelanjutan, tidak hanya dalam 5 atau 10 tahun, namun jika memungkinkan dalam jangka lebih lama lagi, mungkin ratusan tahun. Pertanyaannya, pilihan strategi apa sehingga perusahaan bisa terus tumbuh? Ada dua pilihan strategi pertumbuhan, organik dan anorganik. Untuk organik sendiri seperti apa penjelasannya? Mereka melakukan peningkatan produksi atau melakukan pengembangan produk-produk baru atau melakukan perluasan area pemasaran dengan tujuan menambah pelanggan, meningkatkan penjualan, sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan keuntungan bisnis. Nah, ini kita sering sebut pertumbuhan secara internal. Berikutnya adalah tumbuh secara anorganik. Bisa dengan cara menggabungkan dengan perusahaan lain, dua atau lebih, yang kita sebut dengan merger, atau pembelian sebagian atau keseluruhan saham aset dari perusahaan lain, atau yang kita sebut dengan akuisisi. Kedua ini sering dikenal dengan istilah merger dan akuisisi atau M&A. Apa kelebihan dan kekurangan secara organik maupun secara anorganik? Kita bisa lihat di sini, secara organik kelebihannya adalah bisnis berkembang dengan tingkat kecepatan yang sesuai kemampuan perusahaan. Dan kemudian manajemen juga kuat karena melakukan proses perencanaan secara efektif. Namun, apa kekurangannya secara organik? Pertumbuhan bisnis umumnya lambat. Bisa jadi kemungkinan gagal dalam pengembangan produk atau bisnis, atau juga rentan terhadap persaingan dan perubahan lingkungan. Bagaimana dengan anorganik? Apa kelebihannya? Pertama, bisa meningkatkan pendapatan atau memperluas aset dan hadir di pasar dengan sangat cepat. Berikutnya adalah penggabungan bisnis menambah keahlian bagi personel dari perusahaan tersebut. Berikutnya adalah menghindari risiko gagal dengan membeli perusahaan yang memang sudah berjalan dengan baik. Namun, secara anorganik memiliki juga kelemahan. Apa itu? Memiliki karyawan dan aset dalam jumlah besar secara tiba-tiba, memerlukan kemampuan manajemen yang baik, dan juga memerlukan biaya yang besar, apalagi kalau pembiayaannya dilakukan dengan cara berhutang, sehingga bagaimana kemampuan perusahaan untuk mengembalikan hutang tersebut.